dimerdekakannya kita dari hukum dosa dan hukum maut, dan kita beroleh hidup yang kekal, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, bawalah hidupku untuk digembalakan. Sedang kita bangkit berdiri bersukacita mengangkat pujian. Haleluya. Yang firman-Mu baru tunai.
Mari kita angkat pujian kita setiap hari mujizat. Firman Tuhan memberi kekuatan, memberi penghiburan, bahkan mengadakan mujizat di tengah-tengah kita. Jika kita masih bisa mendengar firman, maka kita juga selalu melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita buka hati kita nikmati firman Tuhan sampai kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, katakan di luar Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa.
Firman Tuhan ku pasti datang, seperti langit yang terpotong menjadi kering dan segera binasa. Di dalam ku serahkan, di dalamku ku serahkan segala ku yakini janji firman-Mu, ada kuasa yang sangat besar di dalam semua, ku pasti berhasil. Hadirkan Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalammu, dalam indahnya kasih memperangi hadirkan Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalammu, dalam indahnya kasih memperangi hadirkan Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalammu, dalam indahnya kasih sekali lagi ulurkan tanganku kepada Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam hidupku, penuhkan hatiku dengan firman-Mu. Ku rindu selalu diam dalammu, dalam indahnya kasih berperan. Haleluya. Kerinduan kami yang terdalam ya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, karena kami menyadari tidak ada yang bisa kami perbuat ya Tuhan di luar Engkau. Tapi sungguh kami rasakan bersama dengan Engkau, seberat apapun masalah kami akan dapat diselesaikan, karena Engkaulah andalan hidup kami ya Tuhan Yesus. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami berharap. Kemenangan demi kemenangan kami alami, sampai satu saat kami menang dan duduk di tahta kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Engkau masih beri kesempatan bagi kami menikmati firman pengajaran, menikmati perjamuan kudus yang olehnya kami dapat diobat terus menerus dari manusia daging ini Tuhan, untuk satu saat ditampilkan menjadi mempelai Tuhan, untuk bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. Mampukan kami mendengar firman Allah dengan jelas, dengan benar, sampai firman-Mu menjadi iman kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami sadar kuasa kegelapan tidak senang ketika kami mendengarkan firman-Mu, selalu menghalangi bahkan mengambil firman-Mu dari hati kami. Itulah sebabnya kami tolak, kami usir kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu
mengganggu kami. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami, pengurapan Roh Kudus bagi kami semua. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini Tuhan berikan kesehatan kepada kita, saudara-saudara. Itu adalah kemurahan Tuhan yang begitu besar, sehingga dengan tubuh yang sehat ini, saudara-saudara, kita bisa persembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan kepada kita salam sejahtera. Salam. Salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudara. Tema kita pada kesempatan malam ini adalah ibadah yang sejati. Ya, sudah kami bikin tadi. Ya, ibadah yang sejati, saudara-saudara. Ya, karena ibadah itu, saudara-saudara, menyajikan sesuatu kepada Tuhan, itu beribadah. Mempersembahkan kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi beda kalau orang menyembah berhala ingin mendapatkan sesuatu dari berhalanya. Tapi kita beribadah itu menyajikan atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi ketika kita datang ke ibadah, sudah apa yang kusajikan kepada Tuhan, apa yang kupersembahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang kalimat persembahan ini terlalu sempit sehingga sudah jadi kata-kata biasa. Sesuatu yang kita sajikan kepada Tuhan, itulah beribadah. Apa yang ingin kusajikan kepada Tuhan? Nyanyianku, pujianku, penyembahanku, atau apalagi yang ingin kita sajikan, itulah kita beribadah. Jadi kalau kita beribadah ya hanya ingin mendapat sesuatu dari Tuhan, nah itu ibadah-ibadah berhala, saudara-saudara. Terlalu egois kita. Ya, ingin sesuatu kita nikmati dari Tuhan, atau ingin menampilkan sesuatu supaya ditengok orang, supaya dilihat orang, supaya mendapat pujian dari orang, itu enggak ibadah yang benar. Ya, tapi makanya kita belajar, saudara-saudara, ke depan supaya bisa kita mendapat nilai dari Tuhan. Oh, nilai ibadah kita bagus, sudah, karena dinilai Tuhan. Kita beribadah itu dinilai Tuhan kita, saudara-saudara. Mulai dari begitu kita masuk sampai akhir dinilai Tuhan. Makanya serius kita beribadah. Ada orang yang penting ibadah ditengok orang begitu, saudara. Tapi yang paling utama adalah kita menyajikan sesuatu kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Makanya disebut ada ibadah yang sejati. Ya, kalau ada ibadah yang sejati berarti ada ibadah yang gak sejati. Ibadah sejati itu ibadah yang murni, ibadah yang benar, ibadah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Ada ibadah yang gak sejati, ibadah yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Ibadah ahli Taurat, orang Farisi, supaya dilihat orang, supaya mendapat pujian. Tuhan katakan kalau ibadahmu semacam begitu, gak dapat apa-apa kau, kata Tuhan. Bahkan tidak masuk surga. Kalau ibadah kita hanya untuk ditonton, dilihat. Sekarang kan banyak orang beribadah sudah sesuatu yang ditonton orang. Oh, hebat, nyanyinya hebat, ininya hebat. Nah, saudara-saudara, jadi harus setiap kita beribadah, apa yang ingin kusajikan kepada Tuhan. Nyanyian kita, coba ketika kita menyanyi, mungkin tak terlalu bagus nyanyian kita, saudara-saudara, tapi keseriusan kita menaikkan pujian kita Tuhan, dinilai Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, angkat tangan, haleluya, dinilai Tuhan. Makanya kita serius. Saat kita juga mendengar firman, dinilai Tuhan, saudara-saudara. Bahkan mulai dari awal sampai akhir selalu mendapat penilaian dari Tuhan, penilaian. Dapat raport kita, gimana nilai ibadah kita, gimana nilai ibadah kita. Sehingga gak sia-sia. Sama kalian sekolah. Ya, kalau kita sekolah, kuliah, nilai mulai kehadiran kita dinilai, saudara-saudara. Nah, demikian juga saudara-saudara kita ada ibadah yang sejati. Ya, setelah kita dilepaskan dari dosa kita, ya, ingin Tuhan membawa kita
mempersembahkan suatu ibadah kepada Tuhan. Setelah Tuhan beli kita, ditebus kita, dilepaskan kita dari dosa kita, diampuni, apa yang dirindukan Tuhan? Supaya kita beribadah. Jadi nggak sekedar kita diampuni dosa kita, dibeli kita dengan darahnya lalu selesai, enggak. Tuhan adakan semua, dia berkorban habis-habisan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Supaya kita beribadah. Supaya kita beribadah. Selalu kita ulang-ulangi itu sudah. Supaya kita beribadah. Dan di Roma ini kita baca dulu tema kita hari ini. Ibadah yang sejati. Roma, kita baca dulu ayat yang sudah sering. Roma pasal yang ke-12, saudara-saudara. Makanya kita upayakan setiap kita beribadah. Saya pasti dinilai Tuhan ini. Nyanyianku dinilai Tuhan. Penyembahanku dinilai Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, kehadiran kita, pakaian kita dinilai semua, saudara-saudara. Ya, Roma pasal yang ke-12 kita baca. Ada ibadah yang sejati, saudara-saudara. Sudah kita akan baca. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2, saudara-saudara ya. Mari kalau sudah kita temukan, kita baca mulai ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu saja dulu saudara. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, gimana ibadah sejati itu saudara? Ibadah yang hidup, ibadah yang kudus, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tiga-tiga itu saudara-saudara. Tapi sebelum kita beribadah, Tuhan sudah berkorban duluan. Ya, Dia beli kita, ditebus kita dengan darah yang mahal, lebih dari emas, lebih dari perak. Tuhan beli kita, saudara-saudara. Ya, setelah dilepaskan kita dari dosa-dosa kita. Ya, 1 Petrus sudah diulangi, kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Untuk apa ini? Tuhan tidak sekedar supaya aku Tuhan tunjukkan dulu darahku. Bukan begitu. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan dari semua pengorbanannya itu, saudara-saudara. 1 Petrus yang sudah sering kita baca, coba kita ulangi lagi, saudara-saudara. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18. Kita baca ini, saudara-saudara. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Coba, darah Yesus sudah menebus kita. Kalimat menebus itu sudah digantikan. Kita seharusnya mati karena dosa kita. Seharusnya kita tumpah darah kita untuk menyelesaikan dosa kita. Tapi Tuhan gantikan itu. Gak usah manusia menumpahkan darah karena dosanya. Akulah dengan darahku, itu kata Tuhan. Dengan darahnya Dia sudah menebus kita, saudara-saudara. Di Ibrani lagi mengatakan, kenapa ada darah itu, saudara-saudara? Supaya kita beribadah. Ya, kita beribadah itu yang sangat dirindukan Tuhan, saudara-saudara. 1 Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9. Jadi dasarnya sangat luar biasa, saudara-saudara. Kalau orang sudah ditebus dengan darah Yesus, tidak beribadah, dia berhutang darah. Dia berhutang darah, berhutang terhadap darah Kristus. Coba Ibrani pasal yang ke-9. Ya, ayat 14, saudara-saudara. Ya, kita baca 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Jadi darah Yesus itu dia korbankan, dia berikan, dia rela mati, saudara-saudara. Untuk apa? Supaya kita beribadah. Ya, supaya kita beribadah. Jadi kalau kita sadar itu, aduh, kalau saya nggak beribadah, aduh, darah Kristus tuh supaya saya beribadah. Ya, diampuni segala dosa kita, manusia lama kita, seharusnya kita yang harus keluar darah, kita harus dikorbankan dosa kita. Tuhan bilang, akulah menggantikan. Gak usah darah umatku, dengan darah Yesus itu sudah menebus kita, saudara-saudara sekalian. Makanya ini yang paling pertama kita perhatikan, tubuh kita, saudara-saudara, seharusnya juga kita dikorbankan dengan darah kita. Tapi Tuhan katakan dialah menggantikan segala dosa kita. Dia pikul segala dosa kita supaya kita diselamatkan, saudara-saudara. Makanya kita beribadah. Ya, kita beribadah, saudara-saudara. Di 1 Korintus berkata tubuh kita sudah dibeli. Ya, supaya apa tubuh ini beribadah? Jadi banyak kali ayat-ayat ini yang meyakinkan kita, saudara-saudara. Kita sudah dibeli. 1 Korintus berkata, untuk apa? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Beribadahlah dengan tubuhmu. 1 Korintus ayat sudah sering kita baca, saudara-saudara. Jadi makanya kita mari beribadah, saudara-saudara, ya. 1 Korintus 6. Iya. 1 Korintus yang 6, saudara-saudara. Jadi darah Yesus menebus kita, membeli kita, agar kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, mulai dari seluruh anggota tubuh kita, ini tangan kita, mulut kita, semua, saudara-saudara, dipersembahkan. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9-20 saya baca begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi Tuhan sudah berkorban habis-habisan. Ya, dengan darahnya dia sudah berkorban, nyawanya dikorbankan. Satu hal yang Tuhan minta, beribadah kita, saudara-saudara. Beribadah. Ya, tapi memang untuk beribadah banyak kali halangan, banyak kali alasan untuk tidak beribadah, saudara-saudara. Namun ibadah kita juga, ada orang beribadah sudah sadar, oh saya sudah ditebus dosa saya sudah menjadi milik Kristus. Tapi ibadahnya enggak ibadah sejati. Ya, jadi inilah yang penting kita koreksi. Ya, ada ibadah enggak sejati. Gimana caranya ibadah? Gimana contohnya ibadah yang tidak sejati? Beribadah, tapi yang diutamakan ajaran-ajaran manusia. Ini bukan ibadah sejati. Ibadah nilainya 0, saudara-saudara. Percuma, itu berarti nilai ibadahnya kosong. Kalau percuma nggak mendapat nilai, saudara-saudara. Kenapa? Karena beribadah itu bukan menuruti firman. Nggak sesuai dengan firman. Ibadahnya adalah peraturan-peraturan manusia. Tidak ada polanya, saudara-saudara. Nggak ada pola kerajaan sorga dalam ibadah. Jadi suka-sukanya. Ya, ajaran-ajaran manusia. Saudara-saudara, Tuhan bilang ibadah semacam begitu, ibadah yang percuma, nggak dapat nilai apapun. Ya, beribadah, saudara-saudara. Ya, beribadah dengan mulutnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, ini bukan ibadah sejati, saudara-saudara. Coba kita baca ini. Jadi kita ada beribadah, tapi harus ibadah kita nilai yang benar di hadapan Tuhan. Jangan nilainya kosong, saudara-saudara. Ya, percuma ibadah berarti nilainya tidak ada, saudara-saudara, nilainya nggak beres. Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15. Ya. Hatinya jauh dari Tuhan, hanya mulutnya, saudara-saudara. Oh, ini ibadah yang tidak mendapat nilai yang baik dari Tuhan. Matius pasal yang ke-15. Ya, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-9, saudara-saudara, ya.
Kita baca ini sama-sama. Matius 15, saudara-saudara. Ya, percuma mereka beribadah karena ajaran mereka adalah ayat 8 mulai, saudara-saudara ya, ayat 8. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Terus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah percuma, ya, nggak mendapat nilai buruk, saudara-saudara. Nilai merah ini percuma, tidak ada nilai, saudara-saudara. Hatinya jauh daripadaku. Nanti ini untuk orang-orang Farisi, karena mereka beribadah hanya untuk dilihat orang, untuk mendapat pujian, mendapat penghormatan dari manusia. Tuhan bilang, apalagi ajaran-ajaran mereka adalah perintah manusia. Jadi kenapa kita harus ngotot kitab ibadah kita, pola kerajaan surga, mencontoh yang ada di surga. Sekarang kan ada orang beribadah gimana supaya menyenangkan manusia, ya, manusia disenangkan, dagingnya disenangkan, dosa nggak ditegur, saudara-saudara, ya. Ini ibadah yang mendapat nilai yang tidak benar, saudara-saudara sekalian. Di Kolose lagi ada juga ibadah yang nggak sejati, ibadah buatan sendiri. Coba di Kolose, saudara-saudara. Jadi kita harus mengerti kita, saudara-saudara. Yesus sudah mengorbankan darahnya, lalu kita beribadah nggak benar, ya, kita yang rugi juga, saudara-saudara. Kolose ya, Kolose pasal yang kedua. Mari kita baca ini, saudara-saudara, supaya kita dituntun oleh pengajaran ini, nilai ibadah kita nilai yang benar, nilai yang baik, saudara-saudara. Kolose, Efesus, Filipi, Kolose ya. Kolose 2 ayat 23. Ya, kita baca ini, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat 23 betul. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi ciri-ciri ibadah buatan sendiri gimana supaya orang puas secara duniawi. Kepuasan daging, kepuasan duniawi. Jadi diramulah ibadah itu, saudara-saudara. Coba kita tengok kalau ibadah nggak ada pola tabernakel, pola pengajaran. Gimana supaya orang senang? Ya, dibawalah mana pendeta yang lawak-lawak supaya jemaatnya tertawa, semua besok datang lagi. Karena dengan alasan udah jemaat sudah capek di luar sana, ayolah ke gereja lah supaya tertawa. Ya, bahkan ada lagi gereja bawa pesulap, main sulap, saudara-saudara. Wah, jemaatnya heran ya. Jadi tengah-tengah ibadah ditunjukkan sulap, saudara-saudara. Ya, aduh, macam-macam lagi sekarang ibadah-ibadah. Hanya buatan manusia untuk memuaskan hidup duniawi. Di dalamnya nggak ada penyucian, di dalamnya nggak ada gimana supaya manusia berubah. Hanya kepuasan duniawi. Ini nggak ibadah sejati. Satu contoh tadi ibadah nggak sejati, peraturan-peraturan manusia. Ya, tidak ada polanya, saudara-saudara. Yang kedua, ibadah buatan sendiri hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Ini ibadah yang nggak mendapat nilai yang benar dari Tuhan, saudara-saudara. Ada juga lagi di 2 Timotius ibadah hanya lahiriah, nggak ada keobahan hidup. Jadi mereka beribadah, udah beribadah mulai dari awal, beribadah rutin, tapi nggak ada keobahan hidup, nggak mau menerima pengajaran yang keras. Coba 2 Timotius ini, saudara. Makanya kita supaya ke depan kita rindukan kita beribadah mendapat nilai yang benar, nilai yang baik di hadapan Tuhan. Ibadah, tetapi menolak kuasa ibadah. Nah, itulah seringkali hamba-hamba Tuhan bilang gak usah sampaikan pengajaran yang keras, nanti jemaat tidak datang, ya, jemaat tersinggung lalu gak ke gereja lagi. Oh, inilah saudara-saudara sekalian, ya,
Kami hamba-hamba Tuhan ini harus banyak berdoa, bergumul saudara-saudara, supaya kuasa ibadah itu kita miliki. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-5. Jadi mereka ini ibadah lahiriah, tanpa ada keobahan hidup. Dari dulu sejak beribadah, satu karakter pun gak bisa ditinggalkan. Coba ya, ini ibadah yang tidak mengalami keobahan hidup. Kita baca saudara-saudara 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhi ibadah semacam begini ya. Mereka beribadah secara lahiriah, tapi tidak menerima kuasa ibadah untuk mengubah hidupnya. Selalu mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, dan terus berapa itu dosa-dosa di akhir zaman. Terus tak satu pun keobahan dalam hidupnya. Makanya saudara-saudara, malam ini kami sampaikan supaya kita mengenal apa itu ibadah yang sejati. Ibadah yang kita sajikan kepada Tuhan. Karena ibadah itu sesuatu yang dipersembahkan, sesuatu yang kita sajikan kepada Tuhan. Ya, jadi ibadah itu bukan untuk memuaskan kita. Coba kita tengok dulu banyak orang, aduh aku ke gereja di sana aku puas. Loh, memang kau beribadah cari kepuasanmu atau memuaskan Tuhan? Kan banyak orang kita tanya, kenapa kau? Oh di sana aku puas ibadah di situ. Loh, puas apa kau di situ? Coba. Berarti dia beribadah bukan untuk memuaskan Tuhan, bukan menyenangkan Tuhan, kesenangan diri sendiri. Oh, kenapa kepuasan di sana? Wah, hebat, temannya nyanyinya hebat, senang aku di situ. Kepuasan daging loh, saudara-saudara. Jadi bukan sesuatu yang disajikan kepada Tuhan. Padahal kalau kita beribadah, ada sesuatu yang kita sajikan, kita korbankan kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah sejati. Itu ibadah sejati, saudara-saudara. Kalau enggak nanti di akhir zaman sudah tengok orang beribadah terus beribadah, tapi apa yang dicari? Kepuasan dagingnya, ya, kepuasan duniawi dicari di situ. Berarti Tuhan diapain? Tuhan tidak diapa-apakan. Tuhan hanya untuk dituntut Tuhan. Tuhan puaskan saya. Tuhan berikan ini. Tuhan kasih ini. Dia selalu nuntut Tuhan loh. Memang beribadah menuntut Tuhan, saudara-saudara. Memang kita beribadah menuntut Tuhan. Coba kita pikirkan dulu. Itu enggak ibadah sejati kalau kita nuntut Tuhan. Tuhan sudah kasih darahnya, kita tuntut lagi. Kasih ini Tuhan, kasih ini Tuhan, kasih ini. Saudara-saudara, ibadah kita, ibadah yang sejati itu mempersembahkan, menyajikan sesuatu kepada Tuhan. Itulah ibadah. Ya, di Roma tadi sudah mengatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan, persembahkanlah tubuhmu. Mempersembahkan sesuatu, menyajikan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh tubuh kita, apa yang bisa kita hasilkan, apa yang bisa kita perbuat dengan tubuh kita yang sudah dibeli oleh Tuhan. Ayo kita sajikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, inilah yang diminta Tuhan dari kita, saudara-saudara. Ya, keterangan pertama dulu ibadah kita. Jadi ibadah yang sejati itu, saudara-saudara, ibadah yang hidup, mempersembahkan tubuh kita, itu adalah ibadah yang hidup. Coba ulangi dulu Roma pasal 12 tadi, saudara-saudara. Ya, saya baca ini ulang ya. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dengan tubuh kita ini kita mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Makanya supaya ibadah kita ibadah yang hidup, coba saudara-saudara, ibadah kita ibadah yang hidup dengan tubuh kita. Ada orang beribadah hanya diam saja, angkat tangan enggak mau, ya,
Loh, ini nggak persembahan, nggak ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup itu bergerak, ibadah yang hidup punya suara, punya hal-hal yang bisa dilakukan oleh tubuh kita. Itu ibadah yang hidup, saudara-saudara. Ya, coba kalau ibadah kita nggak ibadah yang hidup, seperti gereja-gereja lama, saudara-saudara, beribadah, tapi suasana mati, nggak ada suasana kehidupan di situ. Makanya penting ibadah yang suasana ibadah yang hidup itu ada pelita emas. Ini ada hubungannya dengan pelita emas, saudara-saudara. Supaya kita mempersembahkan persembahan ibadah yang hidup, kita harus dihidupkan oleh Roh Kudus. Ibadah kita harus didorong oleh Roh Kudus, karena Roh itu yang menghidupkan. Coba kalau ibadah kita tanpa Roh Kudus, ibadah yang mati, kayak berkabung saja, saudara-saudara. Ya. Tapi kalau ada Roh Kudus, lo kita menyala-nyala, berkobar-kobar, menyanyi berkobar-kobar, berdoa berkobar-kobar, semua menyala-nyala untuk beribadah kepada Tuhan. Karena mumpung kita hidup. Coba kalau kita mati, nggak bisa lagi beribadah. Mumpung kita hidup inilah, saudara-saudara, persembahkanlah persembahan yang hidup. Bagus sekali kalau kita beribadah, tepuk tangan semua, semangat tepuk tangan saat memuji Tuhan, menyanyi dengan serius. Ada orang datang ke gereja menyanyi pun berat, heran juga kita. Ya, berat rasanya menyanyi. Loh, orang ini mau beribadah atau apa? Saudara-saudara, angkat tangan pun berat rasanya. Coba, ibadah kita harus ibadah yang hidup, karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh itu yang menghidupkan kita. Itu yang membuat ibadah kita ibadah yang hidup. Ya. Jadi tidak peraturan-peraturan manusia. Kalau peraturan manusia ibadah kita tadi, harus ada peraturannya begini. Roh Tuhan itulah menghidupkan. Saat kita menyanyi, pemain musik, semua kita yang ambil bagian. Gimana supaya ibadah saya ini ibadah yang hidup. Tuhan gak suka kalau ibadah kita ibadah yang mati, ibadah yang dikuasai dengan yang lain, saudara-saudara. Ya, ibadah yang hidup, berkobar-kobar, terjemahan dan kita menyala-nyala. Ya, coba waktu kita mula-mula dulu Pantekosta, nyanyi keras, saudara-saudara, tepuk tangan keras, sebut haleluya, bagus. Tapi sekarang kadang-kadang sudah nggak lagi, saudara-saudara. Tuhan bilang kalau kita nggak menyala-nyala, tapi baca dulu Roma itu, menyala-nyala kita, saudara-saudara. Di Roma ini juga menyebutkan menyala-nyala kita beribadah, melayani Tuhan, saudara-saudara. Iya, Roma 12 ini juga ayat yang ke-11. Roma 12 ini ayat 11, menyala-nyala, saudara-saudara ya. Kita baca 11, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ini hidup, saudara-saudara. Menyala-nyala. Ya. Terjemahan di umumnya itu berkobar-kobar. Menyala-nyala. Loh, kalau kita nggak menyala-nyala melayani Tuhan, menyala-nyala untuk berbuat jahat, saudara-saudara. Kalau nggak menyala-nyala untuk Tuhan, menyala-nyala untuk kejahatan. Ya, ada orang senang berbuat jahat, saudara-saudara sekalian. Tapi kita tetap menyala-nyala. Karena Tuhan sudah beli kita dengan darahnya. Dia sudah tebus kita dengan darahnya. Satu saja diminta Tuhan, beribadah dengan menyala-nyala. Coba kalau kita beribadah dengan menyala-nyala, Tuhan senang. Ya. Dan kalau kita beribadah menyenangkan Tuhan, itu hebat kali, saudara-saudara. Ya. Makanya kita tengok setiap kita beribadah, coba biasakan mulai dari kehadiran kita dinilai Tuhan. Saat kita sudah di gereja 2 jamnya kita beribadah, coba ikuti semua.
saat berdoa, saat menyanyi. Coba kita berkobar-kobar. Nggak lama kok, 2 jam. Ya, kalau puji-pujian kita nggak sampai 1 jam. Rugi kali kalau kesempatan menyanyi nggak kita gunakan. Saat menyembah Tuhan nggak kita gunakan, rugi kita. Dan kita mendapat nilai yang tidak baik. Karena kita dinilai Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita lakukan dengan menyala-nyala. Dan kita selalu tunjukkan, tidak usah terpengaruh kita dengan orang lain. Oh, saya harus tunjukkan, sajikan ibadah saya kepada Tuhan. Ya, kalau orang lain begitu ya, saya harus sajikan. Saya persembahkan ibadah saya, ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup. Seumpama samping kita nggak berkobar-kobar, tidak usah kita ikut-ikutan. Oh, saya harus menyala-nyala, beribadah, menyala-nyala, karena saya dinilai Tuhan. Coba kalau menyala-nyala kita seperti pelita emas ini, oh sangat indah sekali, saudara-saudara. Ya, menyala-nyala terus, tidak ada kegelapan. Ya, setiap kita menyala-nyala, makanya ada orang bilang puji-pujian itu kalau kita menyala-nyala beribadah, kegelapan itu pergi loh, saudara-saudara. Daud mainkan kecapi aja, roh-roh jahat pergi. Coba ketika kita memuji Tuhan, oh hal-hal yang indah, saudara-saudara. Ya, Rasul-Rasul Paulus dengan temannya menyanyi berkobar-kobar di penjara, rantai-rantai terputus, belenggu-belenggu putus. Coba menyala-nyala, saudara-saudara. Itu ibadah yang sejati. Jadi ciri ibadah yang sejati itu menyala-nyala, punya ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup. Semua kita, saudara-saudara. Mulai dari saya sebagai gembala, saya selalu rindu, saya persembahkan, saya sajikan ibadah saya, ibadah yang hidup. Ya, ibadah yang hidup, yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa kita hidup berkobar-kobar senantiasa. Apalagi kita yang sudah dipenuhkan Roh Kudus. Ya, sudah dipenuhkan Roh Kudus, lalu nggak lagi berdoa, nggak lagi berbahasa lidah, sudah nggak ada lagi. Aduh, ibadah kita nggak menyenangkan. Wahyu mengatakan kalau kita suam-suam kuku nggak berkobar-kobar, Tuhan muntahkan loh, saudara-saudara. Ibadah yang suam-suam kuku nggak berkobar-kobar di Wahyu, bagi Tuhan itu mencicikkan. Coba dibantu saya, jemaat mana ini yang suam-suam kuku? Ya. Pasal 3 itu ya, jemaat mana yang suam-suam ini? Aku muntahkan, kata Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau kita gak berkobar-kobar, kau tidak dingin, tidak panas. Ya betul, pasal yang ketiga ya, jemaat Laodikia, saudara-saudara. Jadi kalau kita beribadah gak menyala-nyala, saudara-saudara, Tuhan muntahkan, berarti dapat nilai jelek. Kalau Tuhan mentahkan, nilai menjijikkan, nilai jelek ibadah kita. Ya, coba kita baca ini Wahyu pasal yang keempat, Wahyu pasal 3 ayat 15 kita baca, saudara-saudara. Baca ya, 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Terus, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Coba, dimuntahkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, dan di ayat itu sangat mengerikan. Jadi coba, saudara-saudara, beribadah kita dengan menyala-nyala. Jangan suam-suam kuku. Ya, nggak menyala, saudara-saudara. Tuhan katakan akan kumuntahkan. Ya, akan kumuntahkan. Bagi Tuhan itu sangat yang menjijikkan, saudara-saudara. Kalau Tuhan muntahkan, coba seharga muntah tidak ada gunanya. Terbuang kita, binasa kita, saudara-saudara. Ayo, jadi ibadah sejati itu ciri-cirinya pertama, ibadah yang hidup. Ya, gimana hidup? Hidup karena ada Roh Kudus. Semua kita dengan kekuatan Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, kita menyala-nyala. Baik pujian kita, semua dari awal sampai akhir kita menyala-nyala.
untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada lagi saudara-saudara, yang kedua, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang kudus. Ya, ibadah yang kudus, gambar yang kedua. Jadi sudah ibadah hidup kita menyala-nyala, ada urapan Roh Kudus. Ada lagi ibadah yang sejati itu ibadah mempersembahkan persembahan hidup kita, persembahan ibadah yang kudus. Kenapa ibadah sejati itu ibadah yang kudus? Kita jaga semua. Ada orang ibadahnya ya gitu, sudah nggak ada kekudusannya. Sudah mulai dari pakaiannya nggak ada kekudusan, suka-sukanya ibadah, datang ke gereja, ibadah pajak, ibadah apa di bawah. Aduh, dari pakaiannya aja nggak ada kekudusan. Ada orang bilang, aduh nggak apa-apa kan Tuhan lihat hati. Loh, jadi kalau Tuhan lihat hati, pakaian kita suka-suka kita. Coba saudara-saudara, sekarang ini sudah marak lagi orang ke gereja, apalagi pendeta, udah beribadah pakai kaos-kaos saja, saudara-saudara. Alasan Tuhan nggak lihat pakaianmu, kok dilihat Tuhan hatimu. Loh, kok sampai bisa begitu, saudara-saudara? Ya, beribadah, rambut panjang kalau laki-laki, pakai jenggot lagi, pakai kumis lagi, coba. Ya, karena Tuhan lihat hati. Itu katanya, saudara-saudara. Kekudusan kita. Kenapa ada pakaian imam-imam? Ya. Kenapa Tuhan katakan udahlah imam-imam suka-suka mau pakaian, yang penting kau datang beribadah. Tuhan katakan pakaian imam-imam itu mahal, saudara-saudara. Ya. Mulai dari baju efod, dari mahal-mahal itu ada emas, pakaian mahal-mahal. Lu kalau begitu saudara-saudara, banyak orang gitu. Udahlah ke gereja, wanita pakai rok pendek. Ya, dengan alasan Tuhan lihat hati saya kok. Loh. Ayat membilang bukan persembahkanlah hatimu, persembahkan tubuhmu. Tubuhmu yang kudus. Makanya saya selalu juga bilang, walaupun teman-teman sudah mulai banyak bergeser, saudara-saudara. Ya, udahlah Tuhan lihat hati kok. Tuhan Yesus saja panjang rambutnya, Tuhan Yesus saja pakai kumis. Loh, coba hebat kali loh saudara-saudara sekarang. Tapi kita harus mempersembahkan ibadah yang kudus, mulai dari pakaian kita. Ya, pakaian kita, saudara-saudara. Orang akan selalu kita lihat, menilai seseorang dari pakaiannya. Ya, pakaian luar aja bisa kita lihat, oh beginilah karakternya. Ya, pakaiannya sehari-hari itu menunjukkan begitu hidupnya. Pakaian kita juga mulai dari pakaian kita, sampai kekudusan hati kita. Ibadah yang sejati itu ibadah yang kudus. Makanya saya belajar saudara-saudara, mulai dari dulu seberapa yang jemaat, karena saya menyajikan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Sebelum kita punya AC, selalu pakai jas kalau minggu. Walau masih panas itu ya, masih panas. Pak Mangunjung puji-pujian yang lain juga rasanya panas, tapi menyajikan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Pakai dasi, saudara-saudara. Ya, PA belum saya pakai batik. Kalau yang lain tuh batik ini. Tapi saya rasanya lebih agung, lebih terhormat kalau saya pakai dasi, pakai jas, saudara-saudara. Ya, jangankan untuk ibadah, orang-orang aja jualan, saudara-saudara. Coba orang salis-salis itu menawarkan produknya pakai dasi. Padahal mempromosikan produk sesuatu pakai dasi, pakai sepatu. Coba. Ada lagi pakai jas, harus. Itu baru untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan kepada sesuatu kepada. Maka kita akan membawa dari sorga, berita dari sorga, produk dari sorga. Masa sampai hati kita beribadah hanya kaos-kaos saja. Sampai saya dulu ada dari orang luar negeri. Ya, dadak ya saudara-saudara, pengkhotbah dari luar negeri bahasa Inggris. Alkitab saja gak penting, Alkitab ini gak penting katanya.
Tuhan berbicara ini untuk Musa, ini untuk Timotius, untuk Korintus. Kalau Timotius apa enggak? Karena aku tanya, Pak, begini gini bahasa Inggris terjemahkan sudah. Ditanya saya, kalau Timotius apa enggak? Enggak, no, bilang. Kalau kau enggak Timotius, ini bukan untukmu, katanya. Ini untuk Timotius zamannya. Zaman sekarang ada nabinya. Coba. Loh, siapa nabinya? Inilah nabi yang mereka puja-puja. Saya tinggalkan, saudara-saudara. Ya. Musa untuk Israel, ini bukan untukmu, zaman Israel, katanya. Di akhir zaman ada nabinya. Loh, heran saya suruh pendeta-pendeta banyak. Oh iya, karena dikasih uang, dikasih minum susu, dikasih makan roti, ku tinggalkan, saudara-saudara. Untuk apa kau kupikir? Bukannya kekurangan roti Tuhan ku tinggalkan, saudara-saudara. Saya bilang, kenapa tinggalkan? Tuh apa itu? Penyesatan betul-betul, ku bilang. Karena nggak ada, saudara-saudara, pakaiannya aja, pakaiannya begini. Menyanyi-nyanyi gak penting menyanyi, katanya. Yang penting sekarang mau dengarkan Nabi kita, Nabi akhir zaman. Gak pakai Alkitab. Sudah coba. Hebat kali. Ya. Jadi kita harus punya ibadah pola tabernakel. Ibadah yang hidup dulu. Gimana cara ibadah yang hidup? Ada Roh Kudus membuat hidup. Bukan ibadah peraturan-peraturan. Bukan ibadah buatan manusia. Bukan ibadah untuk memuaskan duniawi, tapi ibadah yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah ibadah yang kudus. Mana ibadah yang kudus? Yaitulah pola tabernakel ada. Imam-imamnya punya punya pakaian-pakaian. Diatur sedemikian rupa, saudara-saudara. Untuk kita punya pola. Ya. Supaya kita ibadah kita yang kudus, ada firman pengajaran, itu meja roti ya, gambarnya. Ada meja roti, saudara-saudara. Firman pengajaran yang menguduskan kita. Makanya disampaikan terus firman, disampaikan firman. Sampai satu saat ibadah ini ibadah yang kudus untuk disajikan kepada Tuhan. Mulai kami hamba-hamba Tuhan, kita imam-imam, kita jaga, saudara-saudara, kekudusan. Ya, kita jaga kekudusan dari ibadah kita. Makanya gak sembarangan. Mungkin sudah berkata, kenapa ya pendeta kita kalau di gereja lain semua jemaat disuruh puji-pujian. Ya, di gereja lain suruh puji-pujian, semua gilir jemaat ibu-ibu, semua digilir puji-pujian. Gak mendapat giliran, gak datang lagi ke gereja. Disuruh pula lagi giliran berkhotbah bapak-bapak. Coba, saudara-saudara. Yang heran nanti pas dia puji-pujian datang, setelah itu gak ke gereja lagi. Tanya kapan jadwal ya? Oh, hari ini. Saudara gak menjaga kekudusan. Ya, gak menjaga kekudusan. Apalagi dia orang kaya. Oh, dia orang kaya loh. Apalagi dia disuruh puji-pujian, berkatnya luar biasa. Nanti tergerak dia beli ini, beli itu, beli itu. Loh. Kita harus jaga ibadah kita, ibadah yang kudus, yang kita sajikan kepada Tuhan. Makanya penting tahbisan. Ya, tahbisan. Gimana yang bisa melayani ke mimbar itu? Gak sembarangan, saudara-saudara. Gak sembarangan. Ya, ada yang bilang, oh sekali-sekali kasih siano doa ini, doa itu. Loh, di kursi pun bisanya berdoa. Tapi untuk pelayanan mimbar itu harus benar-benar memenuhi syarat, saudara-saudara. Ya. Ada juga bilang, oh khotbah pendeta kita mulai dari awal, sekali-sekali kasih dong gereja lain. Coba, saudara-saudara. Kita sajikan ibadah kita, ibadah yang kudus, yang kudus, yang ada sesuai dengan tahbisan kita, saudara-saudara. Karena kita sedang menyajikan sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tebus kita dengan darahnya. Dengan darah yang mahal kita ditebus. Ayo sajikan ibadah. Ibadah yang hidup lewat tubuh kita ini. Ibadah yang kudus lewat tubuh kita ini. Jaga kekudusan ibadah kita, saudara-saudara. Ya, makanya ibadah kita harus jaga kekudusan. Ya, di 2 Korintus sudah seringkali, Roma ya.
Kerajaan surga bukan masalah nikmat, bukan masalah berkat-berkat. Sudah seringkali kita baca itu sudah ya, Roma ya. Melayani dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara duniawi, cara-cara menangkan manusia ya. Melayani dengan caranya dari Tuhan, pola kerajaan surga. Roma 14 yang sudah seringkali kita baca ini, saudara-saudara ya. Kita melayani ciri kerajaan Allah, pola kerajaan Allah. Roma pasal 14 ayat 17 kita baca, saudara-saudara. Iya, Roma 14 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kerajaan Allah, pola kerajaan Allah, ibadah yang sesuai dengan kerajaan Allah. Bukan urusan makan minum, saudara-saudara, bukan perkara dia, tapi di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Ini pelayanan. Dan barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, jadi pelayanan kita pola kerajaan surga, saudara-saudara. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya, jadi saudara-saudara, ini ibadah yang sejati. Mulai dari ibadah yang hidup, ya, ibadah yang kudus, sesuai dengan pola kerajaan surga. Jadi nggak asal-asalan kita beribadah. Terakhir, saudara-saudara, adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Di Roma tadi ada lagi satu namanya ibadah yang berkenan kepada Allah. Iya, saya ulangi dulu baca Roma 12 ini di keterangan ketiga nanti ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, persembahan atau ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan ini selalu saudara-saudara, makanya tadi sudah saya ulang-ulangi. Beribadah kita untuk menyenangkan Tuhan. Ya, untuk berkenan, menyenangkan Tuhan. Selalu begitu kita. Supaya berkenan, apa yang saya sajikan ini berkenan, menyenangkan di hadapan Tuhan. Ya, makanya kita selalu, saudara-saudara, supaya kita menyenangkan di hadapan Tuhan, daging kita ini nggak bisa menyenangkan. Makanya kita perlu selalu perubahkan daging kita ini. Ya, daging kita ini nggak pernah, kata Alkitab, nggak pernah berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi supaya kita ibadah kita nanti menyenangkan, daging kita ini harus disalibkan, saudara-saudara. Roma berkata, daging kita ini nggak pernah menyenangkan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin daging kita ini berkenan kepada Tuhan. Makanya kita terus setiap beribadah daging kita ini kita mohon, Tuhan, saya harus melawan daging saya ini supaya saya mempersembahkan persembahan berkenan, menyajikan ibadah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Coba saudara-saudara, daging kita ini gak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ayat 8 saya baca begini, Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, jadi daging kita ini harus, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, ayat 9, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi yang terakhir, saudara-saudara, berhubungan dengan mezbah dupa ini. Ya, berhubungan dengan mezbah dupa. Selalu kita mohon supaya ibadah kita ibadah yang hidup, ibadah yang kudus, dan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Daging kita ini harus disalibkan. Daging kita ini harus kita sangkal. Kalau enggak, tuntutan daging kita ini berat. Beribadah justru mencari kesenangan daging.
kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, daging kita ini, Galatia terakhir, Galatia sudah dibaca, barang siapa milik Kristus, dia harus menyalibkan segala daging dan keinginannya supaya bisa menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara ya, terakhir Galatia kita baca ayat 24, Galatia 5 ayat yang ke-24. Ya, kita baca bersama-sama ini saudara-saudara. Galatia 5 ayat 24, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kenapa kita salibkan daging kita? Supaya kita selalu menyenangkan Tuhan. Ibadah kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan daging. Ya, tadi sudah saya ulang-ulangi, kalau menyenangkan daging ibadah kita tidak pernah menyenangkan di hadapan Tuhan. Justru kedagingan kita ini kita salibkan dengan satu tujuan kita sajikan ibadah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Jadi malam ini saudara-saudara, miliki ibadah sejati. Gimana ibadah sejati? Beribadah kita saudara-saudara, ibadah yang hidup, ibadah yang kudus, ibadah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Tentu dengan pola tabernakel, pola pengajaran ini kita dituntun untuk kita mempersembahkan ibadah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati pemain musik datang ke depan. Kau yang selalu mengasihiku, dengan kasih yang kekal kita persiapkan diri kita untuk datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan lewat pujian kita, dan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kau yang selalu mengasihiku. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Dia Bapa yang setia, yang selalu mengasihi. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau mengasihi kami. Haleluya. Engkau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, amin. Tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah
pertolonganku, yang dapat ku percaya. Dari atas lagi, Kau yang selalu mengasihiku. Katakan ini kepada Tuhan. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan adalah Tuhan. Engkau setia, Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau rindukan kami berada di hadirat-Mu. Engkau rindukan kami melayani-Mu Tuhan. Penghiburan yang kurindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku lagi sekali lagi. Kau Tuhan, Kau Tuhan adalah. Percaya kita, yakin kita, ketika kita beribadah menyenangkan Tuhan, Dia baik bagi kita. Tinggalkan penghiburan yang kurindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus yang sudah berkorban, Yesus yang sudah berkorban agar kami beribadah. Engkau beli kami, Engkau tebus kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, kami puja, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan darah yang mahal, dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, kami bisa beribadah. Kami menyajikan satu ibadah yang hidup. Kami menyajikan suatu ibadah yang kudus, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Engkau rindukan Tuhan, Engkau tunggu-tunggu dari kami.
Kami menyajikan ibadah kami Tuhan. Ampuni seringkali kami beribadah asal-asalan. Kami beribadah tanpa sikap yang benar. Tapi pada malam hari ini firman-Mu sudah jelas. Kami menyajikan, kami menampilkan satu ibadah yang sejati. Ibadah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Kalau kami beribadah menyenangkan Tuhan, maka Engkau lepaskan kami dari penghukuman, lepaskan kami dari kutuk, lepaskan kami dari mara bahaya. Perlindungan Tuhan selalu sempurna bagi kami. Setiap kami beribadah, kami mendapat jaminan hidup. Jaminan hidup sekarang ini sampai kekal ya Tuhan. Kami klaim janji Tuhan, kami percaya janji Tuhan. Engkau akan genapkan bagi kami Tuhan. Mampukan kami menyajikan ibadah kami yang selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami semua Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu ada kekuatan yang berlimpah bagi kami untuk mengikuti jejak-Mu ya Tuhan. Kami terima perjamuan kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Hidup adalah penyembahan. Kita akan terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Hidup adalah penyembahan. Haleluya. Pujian dan syukur, amin, ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila masih, amin Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau berikan budaya kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup semua kita bangkit berdiri, pujian dan syukur-Mu. Haleluya. Pujian dan amin. Terima kasih Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila aku hanya karena anugerah-Mu Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena anugerah-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku, ku tahu
Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku, sekali lagi, segenap hidupku persembahkanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seharusnya kami dihukum karena dosa kami. Seharusnya kami binasa karena dosa kami. Tapi Engkau tebus kami Tuhan dengan darah yang mahal. Engkau menggantikan hukuman atas kami. Engkau rela disalibkan. Ada kerinduan Tuhan yang terdalam. Engkau menebus kami, korbankan segala-galanya agar kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih kami bisa beribadah hari ini oleh karena pengorbanan-Mu. Ampuni kami, seringkali kami beribadah hanya sisa-sisa waktu. Seringkali kami beribadah kalau ada waktu. Tapi kami hari ini mampu beribadah Tuhan. Berikan pengertian bagi kami. Ibadah itu segala-galanya. Dari ibadah inilah kami dapatkan segalanya. Mulai dari jasmani sampai rohani. Hari ini tersedia tubuh dan darah-Mu di tangan kami. Dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu, kami mampu menyajikan ibadah kami. Ibadah yang hidup, ibadah yang kudus, dan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami mendapat nilai yang baik di ibadah kami. Obah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus. Jika ada masalah-masalah yang nampaknya begitu berat, tidak mampu kita selesaikan, katakan di dalam darah Kristus semua dapat terselesaikan. Kemenangan-kemenangan akan kita nikmati. Apapun pergumulan saudara, biarlah kita taruh di dalam darah Kristus. Angkat darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
segenap hidupku persembahkan. Kita sembah Tuhan. Haleluya, darah yang mahal, darah Yesus memampukan kami beribadah. Darah Yesus memampukan kami melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuh kami adalah jadi milik-Mu. Engkau sudah beli kami dengan tubuh-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur kami masih bisa hidup hari ini. Kami bisa melakukan kegiatan kami. Kami bisa beribadah Tuhan. Kami tahu bahwa semua ini karena kebesaran-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Biar kami gunakan hari-hari kami ini beribadah Tuhan. Karena kegiatan ibadahlah yang tidak sia-sia. Banyak kegiatan sia-sia di luar sana, tapi kegiatan ibadah tidak pernah sia-sia. Mampukan kami semua Tuhan. Beri pengertian bagi kami yang mendengarkan firman, bahkan sejauh mana suara ini didengar, agar kami mampu beribadah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang menyembuhkan kami segala sakit penyakit kami. Engkau dokter di atas segala dokter. Sepatah kata Engkau sebutkan kami disembuhkan. Kami tolak kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami juga berdoa buat si Cindy yang sakit diare. Engkau sembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Yang lain-lain juga Engkau jamah, Mama Sioci juga Engkau tolong semua. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Setiap kami berseru kepadamu, di sana tangan Tuhan akan menyelesaikan bagi kami. Banyak hal yang tidak bisa kami lakukan Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan kami mampu. Kekuatan yang berlimpah dari Tuhan untuk kami dapat memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir, tolong mereka. Silia juga masih berada hari ini di Penang, Engkau tolong. Besok berangkat dari sana, tiba di Medan dengan sukacita bersama teman-temannya guru Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Anak-anak kami di bangku kuliah mereka masuk ke perguruan tinggi yang baru. Tuhan tunjukkan yang terbaik. Anak-anak kami yang bekerja sambil kuliah, bukakan jalan perlindungan, pertolongan Tuhan. Kalau Engkau bukakan jalan, tidak seorang pun bisa menutupnya ya Tuhan. Niat hati kami selalu mengutamakan Engkau. Niat hati kami selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau menolong kami. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini. Kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Kita jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Kita naikkan pujian ini, kita beri persembahan kita dengan iman percaya kita. Jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh semua kita bangkit berdiri dari atas, jalan bersama Dia.
Dia pasti ada sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus, hatiku selalu sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kami berjalan dengan kekuatan Tuhan. Menghadapi apapun, kemenangan-kemenangan bersama kami, karena Engkau yang menuntun kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami persembahkan hidup kami. Kami persembahkan sebagian dari berkat yang kami miliki sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, berkati dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami, tolong mereka dimanapun berada. Engkau mampukan kami beribadah lebih sungguh lagi sebagaimana firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami, semua pengorbanan kami, jasmani rohani Engkau limpahkan bagi kami. Keluarga kami yang belum bertobat, beri roh pertobatan ya Tuhan. Gereja kami berkati, negara ini berkati, tetangga-tetangga kami ini semuanya ya Tuhan. Malam ini kami datang untuk diberkati Tuhan, tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, kita latihan kor sebentar untuk pujian kita di minggu mendatang.